November 2019 yang lalu, tidak berapa lama setelah Pak Jokowi terpilih menjadi presiden untuk periode yang kedua, tiba-tiba mengemuka wacana mengubah konstitusi agar Presiden Jokowi bisa menjabat untuk periode yang ketiga. Ketika itu bahkan Puan Maharani dalam kapasitas sebagai Ketua DPR minta agar wacana ini dikaji secara serius. Setelah lama reda, menariknya belakangan tiba-tiba Arief Poyuono, salah satu politisi Gerindra, menyuarakan kembali wacana itu dan mengatakan cuma Jokowi yang mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang terjadi selama masa pandemi, karena itu pantas diberi kesempatan untuk memimpin ketiga kalinya. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea ya. Sore-sore nih, hari Kamis 25 Februari 2021. Waktu semakin sore dan kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ini ada berita yang bikin gua agak kaget ya. Survei dari LSI yang dilansir oleh CNN Indonesia. Kira-kira isi beritanya mengabarkan bahwa nama Pak Jokowi ternyata masih yang paling populer dengan elektabilitas paling tinggi jika dilakukan Pilpres pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, kenapa gue cukup surprise? Karena artinya survei ini kemudian seolah kembali menghidupkan wacana tentang Jokowi 3 periode. Gue ingat ya, wacana ini sebenarnya adalah wacana lama ya. Ketika Pak Presiden Jokowi terpilih di periode kedua kepemimpinannya tahun 2019, ya nggak lama sesudah itu bulan November, wacana itu sudah mulai muncul. Ya, seingat gue waktu itu ada ya ngobrol-ngobrol lah di MPR ya. Pertama kali itu salah satu pimpinan di MPR, Pak Asrul Sani, itu mengatakan tentang wacana itu. Ya, sebenarnya intinya itu sebenarnya awal itu terkait dengan ide untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, amandemen terbatas yang bukan soalnya hanya berkaitan dengan masa jabatan presiden, tapi juga untuk menghidupkan kembali GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara. Lu tahu kan ya, di masa Pak Harto dulu berkuasa, di masa Orde Baru itu ada yang namanya GBHN. Sehingga kesinambungan pembangunan dari masa presiden yang satu ke presiden yang lain itu bisa dijaga. Nah, itu mau dihidupkan kembali. Namun kemudian juga ada nih ya suara-suara untuk mengubah ya masa jabatan presiden. Sebenarnya ada banyak variasi nih ya wacana yang muncul. Apakah masa jabatan presiden cukup satu periode tapi diperpanjang 8 tahun? Ya, satu periode 8 tahun, kebayang ya, lama banget ya. Ada juga wacana dikurangi jadi 4 tahun tapi 3 periode. Tapi juga wacana juga ada 5 tahun tetap dan menjadi 3 periode. Dan rupanya wacana terakhir ini yang kemudian lebih mengemuka ke publik. Menurut Wakil Ketua MPR yang lain, Pak Hidayat Nur Wahid ya, bahwa wacana perubahan dalam masa jabatan presiden ini pertama kali dikemukakan oleh Partai Nasdem ya. Nah, menurut Saan Mustafa, politisi Nasdem ya, bahwa ide ini sebenarnya berkaitan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Menurut Pak Saan, ya dia berandai-andai. Misalnya kita punya seorang presiden nih, yang presiden ini bagus banget nih, sangat berprestasi, lagi semangat-semangatnya membangun. Tiba-tiba masa jabatannya habis, itu kan sayang banget. Kenapa kita nggak kasih 1 periode lagi? Kira-kira begitu ya, awal mula ceritanya itu di tahun 2019. Dari surveinya LSI ini guys, muncul lagi ya ide itu. Dan bukan cuma LSI sebenarnya, karena dalam waktu yang nggak terlalu jauh ya, di bulan Februari ini juga ada satu politisi dari Gerindra, kalau gua nggak salah mantan wakil ketua, yaitu Pak Arief Poyuono, mengatakan hal yang sama. Ya, menurut dia orang yang paling pantas nih untuk maju lagi sebagai presiden tuh ya Pak Jokowi, dan ini menghendaki amandemen terhadap Undang-Undang Dasar gitu ya. Kenapa begitu? Apa argumentasinya? Jadi kata Pak Arief Poyuono, Ketua Umum Gerindra ya yang disebut-sebut juga masih bersemangat untuk maju, ya Pak Prabowo Subianto, itu nggak akan bisa nih mengatasi persoalan-persoalan yang ada saat ini ya dalam konteks pandemi, krisis dan lain-lain.
Demikian pula kader Gerindra yang lain yang juga masuk dalam bursa capres ya, yang waktu itu berpasangan dengan Pak Prabowo di Pilpres yang lalu sebagai cawapres, Sandiaga Uno juga nggak akan bisa katanya. Nah, agen yang bisa itu adalah Pak Jokowi. Dan sudah terbukti menurut Arief Puyono, Pak Jokowi itu mampu ya mengelola kondisi bangsa dalam situasi krisis seperti sekarang. Ya terbukti katanya bahwa ekonomi kita tidak terlalu anjlok di masa pandemi ini. Ya, walaupun gue pas dengar argumentasinya Pak Arief Puyono agak geleng-geleng kepala ya. Ini kita kurang krisis gimana lagi ya. Kalau Pak Puyono bilang ekonomi kita masih cukup baik ya, nggak anjlok-anjlok amat. Gue juga bingung ukuran apa yang beliau gunakan. Ya, tapi kita nggak bahas itu. Poin gue adalah, gue ngelihat puzzle ini potongan-potongan puzzle yang nggak lepas satu dengan yang lain. Ya lo tahu kan, salah satu jargon gue adalah tidak percaya kebetulan. Sayang gue lagi nggak pakai kaos itu ya. Gue nggak percaya bahwa tiba-tiba survei LSI bilang begitu, kemudian Arief Puyono ngomong, ini adalah kebetulan yang tidak berhubungan dengan apa yang terjadi tadi ya di tahun 2019 ya, ketika wacana-wacana Jokowi 3 periode ini mulai muncul. Ya. Apalagi di 2019 itu gue inget banget ya, Puan Maharani dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR RI itu minta agar wacana Presiden Jokowi 3 periode itu dikaji dengan sungguh-sungguh. Nah, ya jadi gue ngeliat nih, ini puzzle-puzzle yang kayaknya punya hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi bisa saja ya, make sense ya, memang ada upaya-upaya sistematik ke arah itu untuk menyiapkan prakondisi supaya masyarakat, supaya kemudian kita semua bisa menerima Pak Jokowi 3 periode. Dan nanti akan disiapkan ujungnya adalah digongkan di revisi atau amandemen konstitusi. Nah, menurut gua, kalau kita perhatikan beberapa fakta lain juga mendukung ke arah situ. Tentunya guys, wacana ini akan lebih mudah digolkan kalau apa? Kalau jumlah partai di parlemen itu lebih sedikit. Ya nggak sih? Ya. Nah makanya kita dengar beberapa waktu yang lalu itu ada wacana juga untuk meningkatkan parliamentary threshold. Ya kan, kita tahu sebelumnya ambang batas minimal partai untuk bisa punya kursi di Senayan itu adalah 2%. Kemudian naik di pemilu yang lalu menjadi 4%. Dan ada wacana untuk dinaikkan lebih tinggi lagi. Dan hitung-hitungan beberapa pihak, kalau ini dilakukan guys, maka nanti jumlah partai yang tersisa di parlemen di Senayan itu tidak akan lebih dari 3 atau mungkin maksimum 4 partai. Ya, kalau kita refer ya misalnya ke beberapa survei ya. Kemarin misalnya di podcast sebelumnya kita ngebahas surveinya Litbang Kompas gitu ya. Di survei itu kelihatan banget kan. Nggak ada tuh partai ya, ada nggak ya? Seingat gue sih nggak ada ya. Partai yang bisa misalnya kalau naik ke 7%. Ada nggak ya? Mungkin ada ya 1 atau 2 gitu ya. Bisa jadi tersisa 2 partai gitu loh. Ya, yang pasti lolos jelas adalah PDIP. Yang gue bilang tadi, semakin sedikit partai di parlemen, ya upaya menggolkan ide Jokowi 3 periode akan lebih gampang. Apalagi sebelumnya kita tahu ya, upaya Rizal Ramli CS untuk mengajukan uji material supaya presidensial threshold itu dicabut, itu juga kandas di MK. Karena Rizal Ramli dan kawan-kawan yang mengajukan gugatan itu dianggap tidak punya legal standing. Jadi intinya adalah tetap ada presidensial threshold 20%. Lalu bayangin ya, kombinasi dari parliamentary threshold yang semakin tinggi plus presidensial threshold, maka akan terjadi penyederhanaan besar-besaran jumlah partai di parlemen. Dan ini akan jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Ya. Nah guys, dengan kondisi-kondisi seperti itu, kalau kita lihat dengan helicopter's view, kita lihat big picture-nya, maka dugaan atau spekulasi bahwa sedang ada upaya-upaya sistematik menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden 3 periode menjadi masuk akal. Nah, pertanyaannya, apakah menurut lo bisa menerima kalau Pak Jokowi menjadi presiden 3 periode? Nah, itu pertanyaan buat lu ya. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.